Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati untuk kita mengawali hari ini dengan pertolongan Tuhan. Karena itu, sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita, bahkan menjalani puasa kita di hari yang keempat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan yang akan menolong kami untuk menjalani hari ini, khususnya bagi yang mengambil bagian dalam doa dan puasa. Kiranya Tuhan akan tolong supaya apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan untuk kami menjalani hari ini dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dan kemuliaan bagi namanya bagi kita semua. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan
Sekali lagi kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan melalui perenungan firman-Mu yang akan menolong dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji akan nama Tuhan. Nah, renungan kita saya beri judul penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Dan salah satu bagian yang menjadi inti daripada kenaikan daripada Tuhan Yesus, yaitu di mana janjinya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus sedang berbicara mengenai Roh Kudus yang Ia janjikan, yaitu penolong yang lain. Meskipun Yesus akan pergi atau meninggalkan murid-muridnya, Ia sebenarnya tidak meninggalkan mereka sendirian atau membiarkan mereka yatim piatu. Tetapi Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, atau seorang yang akan menggantikan tempatnya. Seorang yang akan melakukan apa yang akan Ia lakukan apabila Ia bersama-sama dengan mereka. Seorang yang menjadi pengganti kehadirannya secara fisik. Meskipun Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka, namun Ia hadir secara spiritual atau melalui penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus melakukan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika Ia hadir secara fisik, yaitu mengajar, membimbing, dan menghibur mereka. Itulah yang Yesus lakukan, dan itu juga yang akan dilakukan oleh penolong yang akan diutus oleh Yesus atau yang diberikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Yesus selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Ia sangat dekat dengan kita. Melalui penolong, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, Kristus ada di dalam kita melalui ayat ini. Penolong itu ada di dalam kita. Mengapa? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk melakukan apa yang Kristus lakukan apabila Ia hadir secara fisik. Itulah pelayanan Roh Kudus sebagai satu pribadi
yang dijanjikan oleh Yesus. Dia adalah pribadi itu sendiri, kebenaran itu sendiri yang akan menyertai kita. Satu ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita semua sepanjang hari ini di dalam pertolongan daripada Roh Kudus. Andalkan Dia, karena Dia adalah penolong yang dijanjikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, yang kiranya akan menolong kami menjalani hari ini. Roh Kudus adalah penolong bagi kami yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.